Kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, al-Fatihata ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Khususnya rohi walidi ibn Asuki bin Hadi Asnawi walidi Hadi Ahmad Ghazali bin Hadi Arsyad. Khususnya rohi ahli Qawna bin Quran. Khususnya Syekhina Kedi Muhammad Ma'mun bin Kedi Abdul Rahman, Syekhina Kedi Abdul Wahab bin Kedi Abdul Samad, Syekhina Kedi Muhammad Muhadil Ansar, Syekhina Kedi Syafi Hadani, Syekhina Kedi Abdul Zin Haji Muhammad Zain, Syekhina Kedi Muhammad Hashim Mahbub, Syekhina Kedi Abdul Musa Sina Al-Zani Mijad, Syekh Muhammad bin Amir Abbas Al-Malik Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. Bismillahirrahmanirrahim. At-thamina asyara, hadis yang ke-18 an Jabir radhiyallahu anhu qala, Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu ma'rufin shadaqatun, setiap yang baik-baik itu berarti sedekah. Gampang kan? Pokoknya yang baik itu sedekah. Ngomong baik, tingkah laku baik, memberikan yang baik. Apalagi itu, nggak mesti duit. Bergaul yang baik, tetangga yang baik, murid yang baik, guru yang baik, pimpinan baik, karyawan baik, itu juga gampang. Kalau kata Gus Bahama, lewat sini aja kamu jadi wali. Gampang. Setiap kebaikan semuanya sedekah. Apalagi yang judulnya baca Quran, sembahyang sunnah, bayang wajib, tahajud, sedekah, duit, lain cerita, itu mau baik banget kan. Di luar itu, kalau itu sebuah kebaikan adalah sedekah. Punya anak kecil nangis, takutan kita gendong dia, itu baik. Nah, atau anak orang ketakutan kita lindungin, itu baik buat dia, jadinya sedekah. Apa sih? Di kereta, di bis, orang berdiri, kita bangun dulu, sedekah. Pokoknya segala sesuatu yang dinilai ma'ruf. Ma'ruf itu kan dikata uruf. Uruf itu sesuatu yang memang secara umum dianggap baik. Secara uruf, secara adat, kebiasaan itu dianggap baik. Sudah, itu juga namanya sedekah. Maka senyum sedekah. Mungkin jangan senyum kali ya, mata kita juga mengisyaratkan sebuah kebaikan, orang senang dengan pandangan mata kita juga jadi sedekah. Orang ngomong kita walaupun belaga dengerin, belaga merhatiin, padahal yang dia ceritain kita udah paham sebenarnya. Bikin orang senang, itu juga sedekah. Jadi saya pernah ke rumah orang yang udah tua, sakit misalnya, kita ngomokin lah. Ibu saya tuh punya buat ukur tensi ya, dia baru beli, dia punya, diunjukin lah saya. Kita nggak bilang kita udah nggak punya lah, dia lagi bangga-bangganya menunjukin tes lah dia. Nah, dia dibilang, mulai mau coba, oh iya sih, lah saya udah punya tuh, diajari cara makainya, ini harus pengen ini. Saya pakai, dan di rumah saya punya, dan dia kalau di rumah dia sendiri mereka gitu. Saat itu kita ingin ikut gembira dengan dia. Mudah-mudahan itu jadi sedekah. Teman cerita tentang corona, yang dia ceritain semua di Facebook kita udah baca. Kita tahu, kita apa ya pasal di wajah dia tuh kita merasa memperhatikan apa yang dia sampaikan. Jangan teman ngasih postingan, ini mau udah baca, jangan begitu. Kasih jempol. Kamu juga tahu tuh di baju udah jempol. Ini tulisan panjang, perlu baca 2 menit, baru dikirim kita langsung. Jangan kasih jempol dulu, kita tahu ini panjang. Nah, 3 menit, 5 menit baru jempol. Belum apa-apa ya gitu. Memang dibaca 5 menit dari jempol.
paling tidak kalau teman bahagia kita bilang itu juga masuk sedekah. Tuh, jadi kullu ma'rufin sedekah. Yang secara adat istiadat kita anggap baik itu sedekah. Parkir ada motor ngalangi, terbang. Terus nggak disuruh. Tapi ini orang itu tertolong gitu, itu namanya. Banyak. Jadi nggak usah khawatir. Saya mau ngebahas sedekah. Selama pikiran sedekah itu duit, ya repot. Orang susah nggak bisa masuk surga kalau gitu. Anak kecil nggak bisa masuk surga. Kita yang kira-kira nggak bisa masuk surga. Sedekah itu banyak. Pokoknya segala sesuatu yang dianggap baik itu sedekah. Nah, At-tasi'ah Asharah yang ke-19 anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu la sadaqah wa ma sadaqa minhu sadaqah wa la yazra'uhu ahadun illa kana sadaqah Muslim." Ma min muslimin yaghrisu gharsan. Kalau ada orang muslim yang nanam pohon, apa aja dah tanam di pohon. Ada jambu, ada mangga, ada. Illa kana ma'ukila min la sadaqah. Maka apapun yang tumbuh dan bisa dimakan, masuk dimakan sama orang, siapapun yang makan, maka jadi sedekah. Tapi di hadis yang lain malah burung pun jadi sedekah. Dan ada pohonan yang dimakan daunnya, ada yang dimakan buah. Kalau paya, daun paya dimakan, payanya juga dimakan. Jamu mede ambil daun-daunnya juga dimakan. Singkong daunnya sama akarnya dimakan. Nah, daun mengkudunya doang ya, buahnya dimakan sekarang ya, buah paci. Katanya buat tubuh, daya tahan tubuh. Nah, jadi sing-sing tadi nyari vitamin buat daya tahan tubuh. Ternyata saya baca ekstrak itu mengkudu. Dulu mah kita ngeri makannya itu takut mabuk, buah pace. Iya, buat pohonnya namanya mengkudu, buahnya pace. Waktu makan tuh, buah-buah apa yang namanya beda sama pohonnya. Pohonnya pohon mengkudu, buahnya pace. Pohon kecapi, buahnya kecapi lah. Tapi ada pohon mengkudu, buahnya pace. Bisa beda ya. Nah, yang dimakan batangnya ada pahalanya. Kayu manis, pohonnya kayak apa kayu manis? Batang. Iya, kan batangnya yang dimakan. Ya sedekah. Wa ma suriqa minhu sadaqah. Yang dicuri juga sedekah. Jamu dicolong orang, jamunya. Pun mangga, kita zaman kecil kan suka nyolong jambu orang. Kalau nyolong mangga orang. Saya termasuk suka nimpet pakai sendal dulu. Sendalnya nyangkut, mana sendal lili lagi. Sendal lili, masih ke sendal lili. Yang dari kayak palsu gitu. Nyangkut sendalnya. Kayaknya jamu kagak dapet, sendal hilang. Dicuri. Masih jadi nanam aja, maka petani itu pahalanya banyak. Petani itu pahalanya banyak. Maka petani mirip namanya, dia falah. Falah dengan falah untuk petani. Ulaika humul muflihun, hayya 'alal falah. Itu enggak ada tasdidnya. Hayya 'alal falah. Mari menuju keuntungan. Tapi kalau hayya 'alal falah itu tukang yang selalu untung. Falah. Coba lihat bahasa Arab itu. Falah itu petani. Bahasanya. Nah, maka petani mas, ya kalau dari rumput jadi padi bagaimana kagak untung? Dari batang bisa jadi singkong bagaimana nggak untung? Daun doang disebar jadi sosor bebek bagaimana nggak untung? Kagak niat nanam jambu pun tumbuh bagaimana kagak untung? Nah, kalau kata bapak tuh cabai itu tuh kalau dibuka tuh yang 1 sama dengan 700 tuh cabai. Sebab per 1 biji 1 pohon kan? 1 cabai berapa biji? Kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Seperti orang menanam 1 biji kemudian tumbuh jadi 100 jadi 700. Jagung jadi 7 tangkai jagung, 1 jagungnya mongkol jagung ada 100 biji jagung. 7 kan 700. Cabai kita tanam 1 tumbuh cabai. Buka setiap 1 cabai ada berapa biji? Kalau tanam lagi jadi berapa? Modalnya nyiramin doang kan ya. Maka namanya falah, orang yang selalu beruntung.
Maka kalau kata negara, anak-anak muda udah nggak tertarik dengan pertanian. Anak-anak muda. Saya kadang-kadang suka gemes aja kalau ngeliat pertanian modern di luar tuh di YouTube tuh suka gitu gemes aja tuh. Kenapa kita kagak bisa ya? Ya Allah. Naruhin padi pakai motornya udah. Kenapa kita nggak berkembang gitu? Kalau berkembang, kuy, masih dipegang juga, masih turun juga ke sawah. Metik jambu, mobil-mobilnya, langsung jadi jus, gimana coba? Saya kalau lihat, suka ngiri aja gitu. Ini Indonesia nggak bisa ya. Tapi saya berhayal nih, kalau gue jadi presiden nih, gue bagi-bagi aja udah. Ya pokoknya yang namanya Aceh mah udah khusus apa gitu. Nanti Jambi apa khusus apa gitu. Jadi kalau yang bicara bawang udah bawang ada Jawa Tengah Brebes itu udah gitu deh, bawang aja tuh. Sapi emang adanya di Sumbawa ya. Udah sapi aja, pokoknya kalau beli sapi harus ke Sumbawa. Perkantoran di DKI, ini di DKI udah. Nah kalau ke sono apa gitu. Jadi masing-masing. Jadi besok ketika pendidikan itu muatan lokal itu. Nah teknologi di situ dikembangkan tuh, mulai SD dikenalin tuh, yang sapi sampai kepada teknologinya. Universitas dibangun di situ, dibahasain jurusan bagaimana sapi juga bagus, bagaimana. Kan muluk kita sekarang, coba nggak muluk. Muatan lokalnya, tidak lokalnya kita apa coba di DKI? Kalau apalagi mereka ada wilayah perkantoran, ada administrasi segala macam, memang wilayahnya wilayah perkantoran. Maka orang di Sumatera kalau bicara pengantoran harus ke Jakarta sekolah. Orang Jakarta kalau bicara pertanian harus ke kira-kira begitu. Jadi satu daerah itu oke. Kalau Dumai kan bicara minyak kan, bagaimana aja minyak diambil. Jadi dari mulai SD itu anak dikenalkan dengan muatan lokal minyak, SMP minyak, sampai beruntingnya urusan berminyak. Kita semuanya ada. Nah, makanya nggak jelas mana duku Palembang, mana duku. Karena nggak jelas dulu mau Palembang enak-enak karena nyampur udah. Ada kita makan manis, ada yang asam dicampur, ada yang main. Oh, sudah. Yang dicuri juga sedekah. Wala yazra'uhu ahadun illa kana sedekah. Yang berkurang pun sedekah. Tiup angin kan pada jatuh tuh jambu tuh. Rontok. Sedekah. Pokoknya kalau yang namanya lu nanam, pokoknya ada hasilnya, mau dimakan, mau dicuri, mau jatuh, tetap itu hukumnya sedekah. Ya makanya ya, nanam ya. Nah, atau aja kita tanam nggak apa gitu yang kira-kira bisa dimanfaatin oleh orang banyak. Jangan ganja tapi. Sudah berbalik. Wabi riwayatin lahu la yagrisu muslimul gharsan fayaqulu minhu insan wala babatun wala tayrun lakan wasraqan ila yaumil qiyamah. Satu riwayat mengatakan tidaklah menanam seorang muslim akan satu tanaman lalu dimakan oleh manusia, binatang melata, burung, kecuali itu jadi sedekah sampai hari kiamat. Jadi nanam padi yang makan manusia, burung, tikus yang makan, ular yang makan, tetap aja ada nilai sedekah. Sebab ular bisa makan gara-gara dia nanam, burung bisa makan gara-gara dia nanam. Wa alaysa lil ansani illa ma sa'a. Orang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia usahakan. Ini hasil usaha dia. Banyak dah. Gampang nyari pahala, gampang sedekah. Bukan soal ibadah, terlalu banyak. Tinggal kita yang punya, yang sama kita tuh unggul yang mana tuh amal ibadah kita yang unggul. Saya mah duha, lainnya juga duha. Gua tahajud, Soma juga tahajud. Gua sedekah, Masku juga sedekah. Gua seminggu Jumat, Jumat cuma seminggu Jumat. Nggak spesial itu, nggak spesial. Tapi ngomongnya pun durian, kalau udah matang siapa juga udah mati. Wah, nanti yang namanya maniha. Kalau bahasa hadis namanya maniha, nanti ada di belakang. Jadi dia punya kambing itu bisa diperas susunya. Tuh orang dikasih tuh kambing. Kapan aja lo mau peras aja susunya nggak apa-apa. Nggak udah rapi pulang lagi kambingnya. Kalau bahasa kita nih punya mobil. Mau kemana, mau kondangan pakai mobil, pakai bensinnya ada, etolnya dikasih. Udah rapi baru di bulan. Udah rapi, udah pulang, udah. Ini bensin kan bensin, nggak usah. Jadi orang ngambil manfaatnya, tapi barangnya punya kita itu namanya maniha. Lu mau ngapain? Saya pengen nyawa, kagak ada tanahnya, no. Tanah gua lo tanamin.
Entah bagaimana buat lu hasilnya udah. Tanahnya minta gue. Udah apa kalau itu saya bagi, jangan pikirin mau dibagi kagak, sekarang lu aja yang penting. Jadi barangnya punya dia. Tapi hasilnya apa namanya manfaatnya dibuat. Lu gak punya rumah, kagak ada kontrakan lu tinggal udah. Ada yang 02 tinggal. Udah duit lu mau bayar. Kalau udah ada duit bisa kontrak tempat lain, lu tinggalin dah. Sering adanya, maaf ya, sebelum adanya tuh. Oh iya, berat ya. Makanya itu bulan. Nah, mau amal Jumat di kota, yang lain jangan. Jangan-jangan gedein yang lain dibanding kita kan? Jangan-jangan ikhlasan yang lain dibanding kita. Kita udah 2.000 gitu, ikhlas kan? Nah, mengapa lu nggak ikhlas? Nggak dapat nasi bok? Jadi apapun yang kita lakukan, orang nanam dimakan burung, dimakan tikus, dimakan ular, apalagi dimakan manusia, maka hukumnya adalah salat. Wa fi riwayatin lahu la yadrusu muslimun ghassan wa la yazra'u zar'an fa yaqulu minhu insanun wa la dabatun wa la syai'un illa kana lahu sadaqatun. Tidaklah menanam seorang muslim akan tanaman, tidaklah apa kalau sawah tuh bahasanya, kalau konan namanya, kalau sawah namanya. Kalau nanam padi apa namanya? Hah? Nandur. Iya, nandur mundur. Ya kalau bahasa Arab nih, kalau pohon jambu, pohon itu namanya Gorosaya gris, menanam. Tapi sawah, yang namanya sawah itu namanya Zara'ayazron. Bahasanya beda. Kalau padi itu yang sawah, gandum, apa namanya ketan itu Zara'ayazron. Orang bilang bercocok tanam. Tapi kalau rambutan, duren, duku, pisang itu namanya Gorosaya gris, gorsa. Jadi kalau ibarat kemakanan pokok itu namanya zar'ayazra. Mazra itu sawah terjemahnya. Tapi kalau yang namanya buah-buahan itu gorosaya di orang Arab. Kita terjemahnya sama kan? Ada memang kita meminim bahasa Indonesia. Kalau di Arab itu ada dangkal, ada dalam. Kalau di Arab tuh ada dangkal, ada tengah, ada dalam. Kalau dalamnya amik. Dalam waktu, enggak ada dangkal dalam, kita nggak ada tengah-tengah. Sebab kita satu jama di kita. Kayak bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Arab kan ada satu, ada tasniyah, mufrad, tasniyah, jama. Kalau kita ada tunggal jama, itu doang tuh, tidak ada tengah-tengahnya. Nah, maka ada bahasa tiflun, itu anak kecil. Nah, tapi ada bahasa gulamun, ABG, sampai umur 17. Nanti ada bahasa rajulun, sudah siap nikah. Nah, tapi nanti ada lagi yang syekhun, orang tua. Beda tuh. Masih orang namanya sobiyun. Tidak, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, terakhir almarhum ya, aman almarhum. Nah, jadi apapun yang ditanam, baik itu makan atau bukan, itu semuanya menjadi sedekah. Al-Isra hadis yang ke-20 anhu qala arada Banu Salimata ayyantaqilu qurban masjid. Dulu ada Banu Salimah namanya. Jadi kalau bahasa kita suku Bani Salimah. Ayyantaqilu qurban masjid, pengen pindah ke dekat masjid rumah. Jauh dari masjid kayaknya capek amat ya mau jamaah, jauh sama Rasulullah. Kalau rumah dekat Masjid Nabawi makan dekat sama Rasul, azan kedengeran, itikaf juga enak. Gitu. Maka cita-cita tuh punya rumah dekat sama masjid, rumah musola dulu nih. Wa balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kabar itu tuh gosip itu kepada Rasul. Qala lahum, kata Rasulullah, innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurba masjid. Sampai cerita ke saya, katanya kalian mau pindah ke samping masjid, kata Rasulullah. Qalu na'am, iya Rasul, kita mau pindah. Qad aradna dzalik. Wa qala Bani Salamah diyarukum tuktabu adarukum, diyarukum tuktabu adarukum. Nabi sampai ngomong sampai 3 kali, diyarukum tuktabu adarukum, diyarukum tuktabu adarukum. Bani Salimah, dari rumahmu ke masjid, langkah kamu tuh ada pahalanya.
Jangan dekat-dekat ke masjid, pahalanya biar jauhan. Udah jauh udah mantep udah. Orang ada pahala i'tikaf, ente pahala jalan. Nah, jadi orang datang nih, yang dekatan udah i'tikaf tuh, udah baca Quran, ente jauh jalan, maka satu langkah ente menghasilkan, gitu kan? 10 kebaikan, menghapuskan 10 dosa, diangkat 10 derajat. Satu langkah, 2 langkah, 3 langkah, makin jauh makin bang. Coba Jumat yang rumahnya dekat jam berapa jalannya? 11:30 sudah paling pagi. Coba yang jauh, kalau ketinggalan jam 11 jalan. Kalau jalan kaki tuh setengah jam dia di jalan, itu udah ibadah. Yang di rumah belum ibadah. Yang rumah jauh juga dari masjid. Kira-kira gitu tuh. Buat yang rajin. Yang males mah yang makin parah. Makin kagak datang. Maka imbauan gubernur itu kalau ditangkap sama orang yang malas, gurih. Orang ulama udah gubernur udah jangan main Jumat, main Jumat, bandel lo. Emangnya makan jarang-jarang Jumat yang ngomong gitu. Maka saya bilang ente mau pakai ilmu apa pakai hati. Kalau kan dulu kita pernah bahas tuh ketika kita ngaji hikam. Cahaya Allah tuh turun kan 4 tahap kan. Pertama di otak tuh berdasarkan ilmu. Kalau pakai ilmu ya main tahajud jarang-jarang aja sunnahnya ini. Benar orang sunnah ini. Kalau pakai hati, tahajudnya udah lancar tapi belum nikmat. Kalau pakai ruh udah nikmat. Nanti ada sirul asfal. Orang-orang yang udah biasa sembahyang jamaah, dilarang sembahyang jamaah, berat hatinya. Orang-orang yang biasa sembahyang di masjid, dilarang sembahyang di masjid, hatinya berat. Orang-orang yang biasa sembahyang Jumat, kagak sembahyang Jumat, masjidnya ada. Nggak ada apa-apa, dia merasa badannya sehat. Sampai malam juga dia seselin aja, ya Allah kok masih sembahyang Jumat hari ini. Karena hatinya udah terbiasa, Jumat, udah nikmat Jumat. Jadi bagi orang-orang yang pakai ilmu, Abdiullah ya Rasulullah ulil amri minkum. Itu dia. Pakai. Ente pakai yang mana? Semua dalilnya ada. Semua dalilnya ada. Dalil yang pakai hati mana? Ma asaba min musibatin tidak akan terkena musibah kecuali dengan izin Allah. Ada dalilnya. Kan segala sesuatu harus dianggap baik dulu sampai ada dalil tidak baik. Udah dipastikan belum di masjid itu orang kena corona? Nggak bisa dipastikan. Sembahyang perang aja Jambi, udah perang ngadepin musuh masih sembahyang jamaah, ya musuhnya kelihatan, matinya udah pasti mati udah bakal perang ini. Masih jamaah ada suatu corona nggak kelihatan. Maka kata Habib Al-Wijaya kalau di masjid udah pada tepar tuh, kalau gedebak baru udah tuh berarti berubah hukum. Itu yang pakai hati. Kalau yang pakai ilmu, ya benar. Ketika pemimpin sudah, majelis ulama udah, semuanya udah, ya kita tinggal sami'na wa ata'na. Tuh. Karena ini ilmu baru, jadi memang pertentangan di sana sini biasa. Nah ini pakai apa juga sekarang? Dan yang ribut biasanya yang semuanya jarang-jarang. Nah, maka saya bilang begitu. Kalau saya amat tetap ke masjid, ada orang yang sembahyang Jumat, ada orang yang sembahyang Johor. Saya tetap ke masjid. Kalau ada orang yang sembahyang Jumat, karena kan saya bukan dari pengurus masjid. Ternyata tempat saya yang tetap bagaimana biasa. Nah, di Samsul juga teman saya itu segimana kalau saya sembahyang, ya dah. Di sini udah dipakai ini kalau anak kecil sudah umumin sih anak kecil jangan ikut kalau bisa yang sakit yang apalagi udah begitu, siap banget kan. Ada postingan begitu, yang mau sembahyang Jumat ada dalilnya, yang kagak sembahyang Jumat ada dalilnya. Yang repot kan yang kagak rajin sembahyang komentar. Sembahyang Jumatnya jarang-jarang pakai komentar tuh jadi. Nah tadi ketika saya ngomong masker saya bilang gitu, sepanjang saya ngaji saya belum pernah melihat Rasulullah meninggalin Jumat. Kita ngaji ada riwayat Rasulullah kagak sembahyang, belum ada riwayat. Sepanjang saya ngaji, mudah-mudahan belum ketemu nih. Kalau ketemu alhamdulillah. Kalau ketemu kita lihat karena apa? Yang kedua, pernah nggak riwayat Nabi sembahyang jamaah, sembahyang kagak sembahyang jamaah di rumah mau bininya sembahyang? Hah? Sembahyang wajib, sembahyang wajib, sembahyang wajib.
Belum pernah. Nggak pernah. Saya belum pernah ketemu tuh. Nabi sembahyang wajib di rumah sama istri. Sama Aisyah makmumnya, Aisyah. Nabi sembahyang pernah nggak? Ada riwayat. Kalau ada, kita lihat kenapa Nabi sampai sembahyang dulu. Sepanjang saya belajar kok. Semua pokoknya riwayatnya begini riwayatnya. Zaman Nabi aja masih boleh sembahyang di rumah ketika hujan. Nabi sembahyang di rumah di masjid. Di masjid. Orang banyak nempel mau masjid. Ada nggak jamaahnya? Ada mau masjid. Ini ajin as-salat fi rihalikum bukan Nabi. Masjid. Orang bisa sembahyang di rumah, Nabi di masjid. Itu kalau dipanjang lebih besar berarti yang merasa berbahaya jangan sembahyang. Tapi yang aman-aman aja. Kira-kira begitu tuh kalau mau dibahas habis. Ala kulli hal, tapi kalau secara politis memang khawatir nanti masih disalahin. Kalau corona makin menyebar gara-gara sembahyang Jumat. Maka Saudi juga nggak bisa ke dunia. Lebih baik kok ngalah sekarang daripada ntar kata dunia. Ini penyebarannya disebabkan karena haji. Lalu sidang di dunia tutup haji. Oh, secara politis begitu. Nah, capek dah mikirin ke situ mah. Yang mau sembahyang, yang mau jamaah-jamaah yang kagak silakan dah pakai ilmu atau pakai hati gitu aja dah. Nah, yang mantap sih gabungan ada hati sama ilmu. Besok hanya di TSI itu diliburin subuh yang di TSI minggu. Kemudian saya pertama baca bergerak awalnya. Ustaz minggu besok kena ngaji iya. Minta maaf nih Pak Guru, Pak Guru baru membantu Pak Budi. Ini kan ada edaran dari gubernur. Masalah nggak? Kalau saya siap-siap aja. Nah, di WhatsApp aja. Berdasarkan rapat ini kita tetap ngaji Pak. Siap. Makasih. Pas Anis ngumumin Jumat di liburin 2 minggu, dia WhatsApp Ustaz, pray aja dah. Iya, pray. Pray aja dah. Iya, pray. Siap. Bukan deh kalau kita ngaji di Usra Merah kan saya ikut kita ngaji. Nah. Jadi semakin jauh rumah kita, semakin banyak yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukurlah yang rumahnya jauh dari. Nah, saya masih langgar doang. Mama kata saya kalau kagak jamaah itu, kalau masih bisa jamaah gitu kalau masih bisa jamaah. Bukan berarti saya jamaah mulu, enggak. Kadang-kadang ada juga cuma rasanya gitu kalau masih bisa jamaah. Sengaja gitu ada orang sembahyang kita di rumah aja rasanya gimana gitu rasanya. Kelihatan aminnya kedengeran sih. Imam kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim kita di rumah aja rasanya gitu. Sama ngeliat masjid gelap aja gitu kayaknya kita sedih aja ngeliat sedih gitu. Saya amat. Nah, saya bilang di Al-Barokah nih, selama masih ada jamaahnya saya masih sembahyang. Tapi kalau udah nggak jamaahnya, saya juga nggak jamaah. Saya waktu jamaah sendiri ada yang amin di belakang, akhirnya saya mati ketakutan. Yang amin di belakang. Wabi riwayatin satu riwayat, inna bi kulli khatwatin darajatan, setiap satu langkah itu ada satu derajat. Dianggap makin dekat sama Allah makin dekat. Waqil Bukhari adil ma'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu. Wa Banu Salimah bikaslam qabilatun ma'rufatun wa Ansar. Banu Salimah itu adalah satu kabilah dari kaum Ansar. Wa atharuhum yang maksud dengan atharuhum adalah khutahum, langkah-langkah mereka. Al-Hadi wa Isyun an Nabil Munzir Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala kana rajulun la'alamu rajulan aban nasamin. Dulu ada orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Jalan wa kana la tukhtituhu salatan, maka dia selalu jalan, enggak pernah ketinggalan salat. Sampai ada orang bilang begini, pakillahu aw qultu lahu law ishtaraita himaran tarkubuhu fi zulmai wa fi ramda. Bang, saya beliin motor aja bang, abang jauh banget bang bayar di sini. Ada yang sampai dulu saya beliin, saya kasih onta dan kok gampang bang, saya beliin motor aja bang ya. Kapan-kapan abang jalan malam subuh kan ada lampunya, atau kalau panas banget kenapa kakinya nggak nginjek aspal? Dulu malah tanah padang pasir. Ada yang mau beli nontak, himar. Sekarang mau Honda dah, Beat. Saya beliin motor bang ya, abang jauh banget bang, saya nggak tega bang. Kalau dia jawab, ma yasurruni anna mansili ila jambil masjid. Tidaklah membahagiakan aku kalau rumahku di samping masjid. Saya nggak senang bang. Saya nggak bahagia kalau rumah saya di samping masjid.
Inni uridu ayyuktaba li mamsyaya al-masjid wa ruju'a idza raja'tu ila ahli. Saya pengen langkah saya ke masjid dihitung sama Allah sebagai ibadah, pulang saya ke rumah nemuin keluarga saya pun dihitung ibadah. Jadi pulang pergi saya ibadah. Jangan nyemil motor saya pengen ini dong nih, biar ada orang. Allah tahu saya mau ke masjid pulang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad jama'a Allah laka dzalika kullahu rawahu Muslim. Kata Allah, dah Allah sudah gabungkan pahala kamu, langkah pergi sama langkah pulang di dunia pahala. Wa bi riwayatin inna laka mahtasabta. Buat kamu apa yang kamu hitungkan. Jadi kamu hitung tadi, saya pengen banget perginya ada pahalanya, pulangnya ada pahalanya. Saya mah nggak mau dibeliin motor, nggak mau dipindahin rumah, enggak. Saya masalah ada jaminan perginya ada pahalanya, pulangnya ada pahalanya. Kata Nabi, ya Allah kabulkan, pulang pergi ada pahalanya. Mau dibeli motor nggak mau, mobil sepeda nggak mau, kan? Kayaknya jalan. Pahalanya gede. Nah, saya ngajar deh sahabat, mari jalan, peremulu. Pada besar kaki gimana coba, belum sampai. Dari rumah ke jembatan gantung, di jembatan gantung kemari, wah, masya Allah. Kata Mas Lut, sikli motor Ustaz nggak usah, biar pahalanya banyak. Ya, besok break aja udah. Kena corona, pada bengkak kaki. Ada orang yang mana begitu, lebih mementingkan pahala. Ya kan kalau pakai hati aja begini kalau pakai hati. Mendingan gua mati kena corona di masjid daripada gua nggak mau ngapain di rumah, kan begitu gua sih. Gua ngulung aja, main Jumat kagak, baca Quran kagak, main Jumat doang, mati juga gua. Mendingan gua di masjid aja biar kena corona. Itu kan bicara hati, susah, yang begitu itu susah. Nah, gua pakai larang ke masjid, urusan dunia gua lu atur, jangan gua siap, jangan ke mall gua siap. Tapi urusan agama Tuhan yang diatur-atur, marga gitu sama agama Tuhan yang diatur, mau mati di apa? Wah, jangan aja ngurusin kayak gitu. Bukan sok bukan. Dengan gua mati di masjid, tahu kan? Masjid namanya gua mati. Masjid itu rumah Allah, gua mau ngadu sama Allah. Wow, pakai marah lagi tuh tak boleh gitu. Lihat semua qala astaghfirullah wa atubu. Ada pertanyaan lagi nih boleh. Minta maaf, saya ditelepon mendadak tuh barusan, aduh ampun. Jadi ada lurah di tempat saya itu. Lurah mana sih dia? Taman Sari. Ke rumah saya nggak ada emang, nggak ada. Jadi jalan-jalan mau nikahin anak besok minggu, tanggal 22. Karena dia lurah kan, jadi acaranya dirobah kecil-kecilan. Saya tuh ceramah besok tuh waktu nikah mesti. Tanggal 22. Ya, begini aja deh Ustaz, gue sudah datang ke rumahku bang 1. Mangkat di rumah lurah, Tabrak juga itu aturan. jangan keramaian cuma bikin mangkat di rumahnya. Itu udah mantan. Barusan nelpon tuh habis ngaji, waduh bang, saya masih ngajar. Ustaz lu jam berapa? Jam 9, saya tungguin. Aduh repot ya. Repot mana lurah aja udah kamu. Jadi minta maaf ya, minta maaf. Sudah Al-Fatihah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذكرا وقلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع من دعاء لا يشفع من دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم إنا نسألك أن تبسط الأمن والأمن والإيمان بسائر بلادنا إندونيسيا إنك على كل شيء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله